kemarin itu ini ya, apa namanya, sampai if else sudah belum? Belum. If kemarin tuh baru sampai operator. Operator, oke. Ya operator sama data tipenya ini kan, eh, boolean. Ya, Oke. betul. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar yang namanya logika. Nah, semua orang kan punya logika ya, cara berpikir. Kalau nggak ada gimana? Nah, jadi gini, logika di pemrograman itu ada yang namanya logika percabangan, ya, ada logika perulangan. Oke, nah sekarang kita belajar logika logika percabangan dulu ya, yang gampang. Jadi logika percabangan itu di dalam JavaScript ada yang disebut dengan if. Ini, if, Ini nggak ya. kelihatan ya. Oh ya bentar, kelihatan? Nggak ada kata. Ya tuh. Jadi ya, logika dalam pemrograman tuh ada dua jenis ya. Ada logika eh, percabangan sama logika perulangan, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini logika paling mendasar ya dari cara dari semua logika gitu kan. Jadi sebenarnya semua logika itu sebenarnya terdiri dari ini sebenarnya, hanya dua ini. Nah, oke. Sekarang kita langsung ke logika percabangan. Logika percabangan itu ada yang namanya if statement namanya, if statement. Nah, jadi gini, kalau ini, jadi di dalam kurung ini kan kita ini if ya. If ini kayak, if itu termasuk keyword dari JS. Jadi keyword di JavaScript itu ada banyak. Keyword itu apa? Maksudnya keyword adalah sesuatu yang nggak bisa kita jadiin nama variabel. Contoh gini, kita nggak bisa bikin var if sama dengan true. Itu nggak bisa. Lihat alasannya kenapa? If is not allowed as a variable declaration name. Kenapa alasannya seperti itu? Karena if itu adalah keyword. Jadi udah dipatenkan sama si JavaScript. Itu nggak boleh dipakai. Kayak gitu. Oke. Seperti itu. Nah, di sini adalah expression. Maksudnya gini. Expression ini adalah kondisi. Nah, kondisi di mana dia ini harus true. Ya. Kalau bagian ini akan dieksekusi. Oke, masih belum paham. Jadi gini, contoh, gue punya apa namanya, var name sama dengan Dimas, gini ya. If ya, nah, lu kan udah belajar boolean tuh kemarin, operator dan segala macem. Nah, kalau gue bilang begini, name ya tidak sama dengan apa, kosong ya, string kosong, maka gue bilang begini, weh batuk lu ya, Iya, sama lagi gue juga kelas. nih. Oke dah, nah udah nih kayak gini nih, ya kan. Sekarang kita bahas dari codingan ini. Nah, ini ingat, ini harus boolean. Di dalam sini harus boolean. Hasil akhirnya harus boolean, gitu ya. Lihat, if name ya, apakah name, variable name itu sama dengan string kosong? Jawabannya true atau false? Oh, False.
Oke. Nah, kalau ini false, ya berarti ini nggak akan dieksekusi. Berarti ini kosong aja. Sekarang kita buktikan ya. Not index.js. Loh, ini ke eksekusi. Kenapa ini bukan false? Apa? Lihat deh. Kan tadi lo bilang ini false kan? Iya. Apakah name tidak sama dengan kosong? Jawaban lo false. Iya. Kalau ini false, kalau di sini nilainya false, ini nggak akan dieksekusi. Berarti Iya. ini kelewat, hilang. Iya. Oke. Saat gue eksekusi, ada nih muncul. Berarti ini bukan false. Kenapa tuh kira-kira? Karena lu nggak ngasih apa namanya kondisi yang salahnya, cetak konsol log yang salahnya gitu menurut gue ya. Jadi itu kan jawabannya emang salah, tapi malah yang kecetak yang konsol log yang kayak nama Dimas. Nah tapi lu nggak makanya kecetak itu karena lu nggak ngasih yang jawaban yang salah gitu di konsol lognya lagi gitu. Oke. Ngerti nggak lo? Paham nggak? Itu agak ribet ya. Coba gini. Kan lu bilang ini false. Ya, ini false nih. Ya, false. Tapi kenyataannya ini kecetak. Artinya ini true sebenarnya. True. Kita buktiin ya. Kita buktiin kalau ini true ya. Oke. Console.log name tidak sama dengan kosong. Kita buktiin. True, bukan false. Kayak gitu. Udah ngerti belum kenapa itu true? Iya, ngerti. Nah, ya, gitu ya. Jadi bukan false. Ini true. Karena name tidak sama dengan kosong. Kecuali kalau gue giniin. Ya. Kalau gue giniin, maka ini jadi nggak kecetak karena dia false. Kita buktiin ya kalau dia false. Nah, ini false nih. Gitu. Kalau dia true, dia pasti kecetak. Coba nih, dia pasti kecetak nih. Kayak gitu. Ya. True. Okay. Cara bacanya gimana sih? Kenapa, bro? Cara baca yang di dalam kondisi itu kan name. Ya, jadi gini. Kan lo masih ingat tuh kemarin yang operator yang gua kasih tahu kayak ada yang lebih besar, ada yang sama dengan, bandingin sama dengan. Iya. Ada yang pakai ini kan tanda seru. Iya, tidak sama dengan kan. Iya, betul. Pertanyaannya gini. Apakah name ya, nilai name di sini tidak sama dengan kosong? Which is kalau gua tulis begini nih. Nah, kayak gini. Apakah Dimas itu tidak sama dengan kosong? Kan gitu ya. Ini ada isinya. Ini nggak ada isinya. Apakah sama mereka? Nggak, pertanyaannya sama nggak? Nggak sama kan? Iya. Karena nggak sama, maka dia jawabannya true gitu. Ya. Kondisinya true. Kayak gitu. Oke ya, sip. Jangan lupa lo ini. Nih, soalnya kepake terus nih. Kayak gini nih operator ini. Oke. Lanjut ya. Nah, dari if ada kepanjangannya. Contoh, tadi lu benar. Kan gua ngasih kondisi kalau dia true, bener nggak? Sekarang gue pengen nambahin kalau dia false mesti ngapain gitu. Nah, untuk nambah dia mesti ngapain saat false, lu tambahin di sini else. Nah, misalnya console.log ya. Console.log nama harus diisi. Kayak gitu. Nah, contoh. Jadi gini, kalau dia di sini true, ingat ya. Kalau dia di sini true, maka di sini cetak. Ini dijalankan.
Kalau dia false, ini yang dijalankan. Ya. Oke, sekarang kita buktikan not index. Oh ya, ini true ya. Nah, sekarang gue kosongin ya. Gue kosongin, namanya kosong. Nama harus diisi. Nah, ini nama harus diisi. Gitu. Oke. Udah paham ya? Nah, sekarang gini. Kadang kan kita nggak cuma 2 ya kondisinya, bener nggak? Kadang kan ada yang gua pengen ada 3 kondisi atau 4 kondisi gitu ya. Contoh, misalkan gini. Kalau dia misalkan Dimas nih. Ya, oke. Nah, terus di sini gue pengen ngasih kondisi lagi kalau dia itu if kan cuma if sama else. Nah, atau gini, lebih enaknya gini sih sebenarnya. Ini paling mendasar. Kayak contohnya gini, nilai ya. var nilai ya. Nilai gua itu contoh misalkan 80. Nah, kalau dia nilainya 10, antara 10 dan antara 80 sampai 90 itu B misalkan ya. Nah, kan antar nih, kalau antara gitu, itu nanti kita butuh satu operator lagi, namanya dan atau kayak gini, dan ini. Nah, jadi gini, misalnya gini, kalau dia nilainya di atas 80, nilai sama dengan di atas 80 dan ya nilai kurang dari sama dengan 100, maka yang muncul adalah ini 90 loh, 90 berarti ini adalah B ya, kayak gini. Kalau dia else, nah kan 3 kondisi, misalnya kondisinya antara A, B sama C ya. Jadi kalau kita bikin rule aja kayak gini deh. Kita bikin rule gini. Kalau dia misalkan antara 80 sampai 90, dia itu B. Kalau misalkan dia 91 sampai 100 ya, itu dia A. Nah, selain ini dia C. Dah. Kayak gitu kan. Nah, oke. Nah, maka kalau kayak gini ya, ini kok pakai begini sih? Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nah, ini kan 80 ke atas sampai 90 ya, sama dengan oke. Else if ya nilai ya lebih sama dengan 91 dan nilai kurang sama dengan 100, maka dia console.log. Nah, ini A kayak gitu. Nah, selain itu adalah console.log C kayak gitu. Nah, kalau lu bikin antar-antar nih ada pakai dan begini. Jadi gini, kalau misalkan dia nilai 80 ya kan, nah ini kan dia lebih atau sama dengan 80. Ini nggak kayak gini deh kayaknya deh. Kayak gini maksudnya. Nah, kayak gini, sorry. Ini mah function anjir. salah. Ingat ya, jadi tanda ini dulu nih, tanda kurang atau lebih, baru dia sama dengan. Nah, jadi kayak gini.
Oke. Nah, kalau dia misalnya ada nilai nih 80. Nah, berarti kan dia ini nilai kurang Itu C dong jawabannya. C ya. Nah, salah nih. Berarti masih salah logikanya. Harusnya kalau dia lebih sama dengan, nah, lebih sama dengan 80. Nilainya kurang sama dengan 90. Karena 8, kalau misalnya 80, berarti kan dia bener kan? Bener dong. Nilai lebih dari sama dengan 80 nggak? Benar. Dan ini nilainya kurang dari 90 nggak? Kurang. Kalau dia dua-duanya benar, maka ini dieksekusi gitu. Nah, ini juga sama. Harusnya bukan kurang atau sama dengan, tapi lebih sama dengan 91. Kayak gitu. Contoh, oke, sekarang kita buktiin ya. Udah benar belum nih kondisinya? Kalau misalkan dia nilai 80, harusnya di mana nih? Itu jawabannya Apa? tar. Ini jawabannya B. B ya. Oke. B benar. Karena gini. Kenapa dia bisa B? Karena lihat, apakah nilai lebih besar sama dengan 80? Betul, true ya. True. Nah, ini dan nih. Ini kan dan. Dan ya, logikanya dan. Apakah nilai kurang dari sama dengan 90? 80 kurang dari sama dengan 90 nggak? Betul, nah kayak true. Nah, kalau dua-duanya true, maka ini yang dieksekusi. Karena dia dan. Kalau misalkan ini false, nah ini nggak akan dieksekusi. Contoh misalnya begini ya. Kayak gini nih. Maka hasilnya adalah C. Karena dia nggak memenuhi syarat dari kedua ini. Gitu. Kalau dia true dan false, nggak akan ini. Makanya itu fungsi dan ya. Dan itu dua-duanya harus true. Bagian sini true, dan ini true. Gitu. Kecuali kalau gue ganti dengan atau. Nah, lu belum tahu lagi nih. Nah, itu baru bisa. Karena salah satunya true kan. Walaupun ini false. Nah, tapi ini kan kurang tepat logikanya. Kayak gitu. Nah, ini true ya. Sekarang nilai gue misalkan 95. Harusnya A ya. Betul. Karena 95, apakah lebih dari 91? Betul. Apakah kurang dari 100? Betul. Coba kalau 100. A, tapi kalau 101? A? Kalau 101 tetap A kan? Yakin? Apakah 101 kurang sama dengan 100? Ya, ini kan true pasti ya. 101 apakah lebih dari sama dengan 91? Betul, true jadinya kan. Ini true. Sedangkan ini false. Berarti ini nggak dieksekusi. Nah ini masuk sini jadinya. C jadinya 101 kan. Nah, harusnya nggak kayak gitu. Harusnya dikasih ini lagi mestinya kan. Kayak semacam if lagi. Misalkan if bisa di dalam sini sebenarnya. If if nilai lebih dari 100 atau nilai kurang dari 0. Bilang aja di sini
console.log invalid gitu. Nah di sini langsung C, itu bisa kayak gitu. Coba kita cek, kurang dari 0, lebih dari 100, invalid. Sekarang kalau gue nilainya -1, invalid juga. Kalau gue nilainya 0, C. Bener ya? Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Paham. Paham? Oke. Kalau paham bisa gue skip ya. Nah ini adalah if else, sebagai apa, dari logika percabangan. Nah ada lagi yang namanya switch case. Ini gue komen dulu. Ada yang namanya switch case. Nah, jadi sebenarnya sama aja cara penggunaannya, cuman dia agak apa ya, kayak gini. Contoh gini, ini adalah nilai ya, nilai. Nah, case-nya adalah, atau gini deh, lebih gampang gini. Kalau misalkan gue punya apa ya istilahnya ya, ada status. Nah, status var status pembelian. Nah, status pembelian misalkan itu ada angka 1. Kalau 1 misalkan dia itu 1 itu terbeli ya, apa, pesan, order 1 itu ordered ya, 2 itu delivered, 3 itu apa ya istilahnya kalau delivered, apa sih namanya kalau dibalikin lagi, apa namanya, return ya. Nah katakan begitu ya. Nah di sini gue bisa bilang begini, status pembelian ya, case-nya itu misalkan dia 1. Kalau case-nya 1, maka di sini gue cetak console.log product ordered ya. Nah di sini case 2 console.log product delivered. Case 3 console.log return ya, product return. Oke. Nah jadi gini, dia menjelaskan bahwa kalau case-nya 1, kalau gini nih, kalau dia sama dengan status pembeliannya sama dengan 1, maka ordered. Kalau case-nya itu sama dengan 2, maka delivered. Kalau case-nya 3, artinya status pembeliannya itu sama dengan 3, maka dia return. Nah kita cek ya. Kalau 1 harusnya ordered ya. Iya. Kita cek. Nah, kenapa seperti ini? Karena gini. Karena dia kan masuk nih ke sini. Tapi karena di atas dia mengeksekusi yang di bawah juga. Dan dia mengeksekusi yang di bawah juga. Sekarang
sekarang gue ganti begini 2. Nah, dia revert, tapi dia mengeksekusi bawah juga. Nah, inilah yang namanya, kalau di dalam sweet cache dia butuh yang namanya break. Kayak gini. Ini break. Break. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, cache 1, 2, 3. Nah, sekarang kalau pakai break, apa yang terjadi? Nah, dia cuma 1 break. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau dia kayak begini artinya sama kayak gini ya. Kalau di if dia harusnya begini. Status pembelian. Nah, dia sama dengan begini. Jadi kayak emang dia dipercepat lah, diringkas kayak gitu. Berarti operatornya sama dengan ya? Ya, betul. Nah, makanya kalau misalkan lu udah kayak begini nih, ya, kasusnya kayak gini nih, contoh. Gua pengen bikin if else seperti ini tapi dalam bentuk switch. Gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kalau switch, ya kan, kayak gini, switch, habis itu apa? Nilai ya. Yang jadi patokannya nilai kan, masukin sini nilai. Nah, baru sini adalah case-nya. Nah, karena case-nya nggak mungkin sama dengan kan, nah ya udah langsung aja masukin nilai, ya, nilai lebih sama dengan 80 dan 80 ya, 80 dan nilai kurang sama dengan 90. Nilai kurang sama dengan 90. Kayak gini bisa nggak? Coba kita cek ya. Break. Kita break dulu. Console.log. Ini B ya. Oke, sekarang kita coba. Nilainya itu 90 ya. 85 deh. 85. Nah, kira-kira bisa muncul nggak ini 85? Kenapa begitu? Bentar, 85 dan wait minute, bentar. Nggak perlu ya? Ya itu tuh pakai titik 2, Iya, titik 2 yang perlu sih. bukan titik koma. Enggak nih, ini titik 2 pak. Oke, wait. Harusnya nggak ya? Nilai ya, nilai cepat. Kalau kayak gini bisa nggak? Nggak mungkin sih. Oke, ya udah itu nanti dulu deh. Nah, ada satu lagi nih dalam switch. Nah, lu lihat deh. Kalau di if, lihat. If kan ada else if. Ya, ada else if kalau dia masih kita masih mau menceritakan kondisinya bagaimana. Gitu. Ada 4 kondisi, tapi ada satu hal buat jaga-jaga di mana dia akan berada di luar dari keempat kondisi tersebut kan. Makanya ada else, ngerti nggak? Yeah. Ya kan? Ada if, else if. Kalau if sama else if, dia masih menceritakan gimana kondisinya. Diceritakan tuh kondisi 1, else if, kondisi 2, else if, kondisi 3, else if lagi kondisi 4. Nah, di antara 4 kondisi itu pasti ada kemungkinan dong dia di luar dari kondisi itu kan. Yeah. Kalau dia di luar kondisi itu makanya dia else. Nah, kalau di switch itu adanya default. Kayak gini. Default ya. Nah, ini langsung kalau break sebenarnya nggak perlu sih, karena itu udah paling terakhir kan. Console.log. Nah, invalid misalnya. Nah, kalau kita bilang di invalidnya misalnya di sini di bawah ya. Nah, di
Misalnya kita bilang di sini 4 ya. 4 Node.js invalid. Oke. Tapi kalau misalnya kita bilang di sini nah, lihat produk order break. Nah, dia kalau suitcase gitu harus ada break gitu. Ini karena dia di default di atas, maka dia langsung nggak ada breaknya nih, nggak ada breaknya, makanya ini dieksekusi juga gitu loh. Itu jeleknya kalau kalau switch. Makanya mesti di break gitu. Ya. Pokoknya kalau udah di bawah udah slow sebenarnya gitu. Ya, seperti itu. Maka ada pertanyaan untuk switch? Itu naruh default paling atas nggak apa-apa ya? Enggak. Oh, ini gue cuma nyontain doang. Paling benar, paling bagus itu di bawah. Kayak gitu. Secara apa ya? Aturan tata tulis lah. Ntar ada istilahnya apa gitu. Coding yang bagus lah intinya. Kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan? Paham. Oke. Kalau nggak ada, berarti gua anggap switch sama if ini udah jelas lah ya. Oke. Bagus juga ya. Sama bos. Oke. Sekarang adalah logika perulangan. Nah, kalau logika perulangan ini agak sedikit apa ya? Jadi gini, salah satunya itu yang paling sering for, ya. Nah, lihat. Di sini tuh for terbagi tiga kondisi, ya. Perulangan tuh dia terbagi menjadi bukan tiga kondisi ya, 3 parameter lah. Gini, kayak lu tuh sebenarnya kadang kita tuh bisa apa? Kita tuh kadang melakukan perulangan. Contoh kayak lu misalkan menghitung nih dari 1 sampai 10. Kalau gue bilang begini misalnya gini, hitung dari 1 sampai 10, ya kan? Kalau gue bilang 1, 3, 5, 7, 9. Nah, itu bener nggak menurut lo? Masih bener, karena gue nggak bilang lo itu mesti naik 1 atau lo tuh mesti naik 3. Kan gue nggak bilang. Jadi lo bisa bebas gitu. Selama angkanya nggak boleh melebihi 10 kan? Kayak gitu. Jadi dari sini menjelaskan bahwa dalam perulangan lu harus mendefinisikan 3 parameter. Pertama adalah nilai awal, mau ngitung dari berapa perulangannya kan gitu. Nilai awalnya berapa, nilai akhirnya kan, sama stepnya berapa step, 2 langkah, 3 langkah. Kayak gue bilang, hitunglah angka dari 1 sampai 10 sebanyak 4 langkah misalkan. Sebanyak 4 langkah. Berarti 1 tambah 4 berapa? 5 kan? 5 tambah 4 9. Kan kayak gitu. Udah 1 5 9. Gitu kan? Kayak gitu. Makanya lu harus mendefinisikan stepnya. Kalau gue bilang stepnya 1, ya udah 1 2 3 4 5 sampai 10 kan? Kayak gitu, ya. Nah, disinilah lu harus mendefinisikan nilai. Di sini nilai awal, titik koma. Di sini nilai akhir. Di sini adalah step. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Dipisahkan oleh titik koma. Kayak gini. Ya, titik koma. Nilai awal yang mana, nilai akhir, sama step. Oke. Ya, lu harus rapi dulu di sini. Nah, kalau berarti ini mendefinisikan nilai awalnya bagaimana caranya? Caranya kita bilang begini, var ya index sama dengan
0. Berarti dari angka 0 ya. Iya. Ya, atau jangan gini deh. Jangan indeks ya. Number 6 ya. Gue bisa bilang dari 2, dari 1 gitu kan. Oke. Nah, di sini nih nilai akhirnya adalah gini cara lu mau sampai mana? Sampai katakan sampai 3 lah ya. Berarti I kurang dari sama dengan 3. Oke. Stepnya itu kok I sih? 6, sorry. 6 kurang sama dengan 3. Di sini dibilang berapa? 6 sama dengan 6 tambah 1. Artinya dia stepnya 1. Gitu ya. Gitu. Jadi setiap dia nambah 1 disimpan ke dalam 6 lagi. Gimana? Gini. Artinya gini, ini kan stepnya 1. Kan dia nambah 1 kan. Setiap kali dia melangkah sebanyak berapa stepnya? 1. Nah, kenapa dia menulisnya begini? 6 sama dengan 6 tambah 1. Karena gini, setiap kali dia melangkah, ya, artinya si 6 ini nilainya menambah 1 kan? Iya. Ngerti kan? Nah, kan dia nambah 1. Berarti nilai dia yang sekarang harus disimpan lagi ke dalam 6 tadi, gitu. Jadi mesti diupdate, gitu. Jadi si 6 ini mesti diupdate nilainya. Nah, cara mengupdate-nya di mana? Di sini. Ya, di sini dia sebagai step, gitu. Oke. Lu pahami dulu ini deh, ya. Pokoknya ini awal, akhir, ya, sama stepnya. Nah, pengupdatean nilai 6, ya, pengupdatean nilai 6, perubahan nilai pada 6 itu diupdate pada saat di step, gitu, ya. Oke, gini sekarang. Gue bilang di sini looping, berarti ini kan dieksekusi ya. Ini kan dieksekusi. Eksekusinya di sini. Nah, saat kapan dia dieksekusi? Saat ini dia nilainya masih true. Ingat ya, kalau ada tanda begini artinya dia true atau false. Ingat loh. Jangan lupa ya. Selama dieksekusi di sini, selama nilai akhir masih dalam kondisi true. Kalau nilai akhir dalam kondisi false, maka dia keluar dari perulangan. Oke, resapi dulu ya di sini ya. Nah, sekarang di sini baru gue bilang console.log 6. Oke, resapi dulu. Nah, biar lebih ngerti, 6 ini oke. Nah, sekarang gue eksekusi dulu ya. Nanti gue jelasin. Oke, sekarang gini. Nilainya 1 kan? Keluarnya. Oke, sekarang dia nanya di sini. Apakah 1 kurang dari 3? Betul. Karena dia true di sini, true. Dia cetak. Cetak dulu. Kalau dia cetak, baru dia menambah nilainya. Awalnya berapa dia? Tadi 1 ya. Berarti di sini 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? 2. Oke. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti nilai akhirnya dia 2 sekarang. Oke. 1 udah kecetak. Nah, sekarang dia setelah di sini ada 2, ya. Setelah dia di sini 2, maka dia ngecek lagi di sini. 6-nya sekarang jadi berapa? 2. Oke. Berarti 2 dong di sini. 2 apakah kurang dari 3? True ya, masih true nih. Nyetak lagi. Karena dia true, maka dia di sini nyetak. Nilainya berapa?
2. 2, betul. Deng. Udah dicetak, baru kesini lagi dia. Deng. Sekarang nilainya menjadi 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3. Nah, dia ngecek lagi di sini. 3. 3 kurang sama dengan 3, bener nggak? Tuh, true ya. Karena dia true, maka di sini dia cetak. Namanya sekarang apa jadi ya? 3. 3. Deng. Di sini. Oke. Sekarang karena dia udah nyetak di sini 3, maka di sini jadi 3. 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4. Ngecek lagi dia. 4 apakah kurang sama dengan 3? Nah, False. false. False kan? Kalau false nyetak nggak ke sini? Enggak. Nggak. Makanya nggak ada kan? Sekarang gua tanya. Nilai akhir 6 berapa? Nilai akhir 6. 3. Hah? 3. Iya. Yakin? 3. Coba ya. Kenapa 4? Jelasin. Oh, 4. Bisa 4. Oh, bentar. Karena di luar dari kondisi. Betul. Jadi gini. Makanya tadi gue nyuruh lu tuh apa ya? Eh, kan terakhir dia berapa? Pas nih, gue ulang lagi ya. Pas dia nilainya 3, ya kan? Ya kan? Ini kan nilainya 3 nih. 6-nya 3 ya. Dia ngecek dong. Bener nggak 3 kurang dari sama dengan 3? Bener. Makanya dia cetak 3 di sini nih. Nah, saat dia nyetak, dia ngecek lagi. Dia di sini apa ya namanya? Istilahnya nge-update lagi stepnya gitu loh. Nah, di sini kan karena dia 3 tambah 1 berapa jadinya? 4. Berarti 6, nilai terakhirnya si 6 adalah 4 kan? Gitu. Makanya pas nilai terakhirnya 4, di sini dia ngecek 4 kurang sama dengan 3, bener nggak? Iya. Nggak bener kan? Salah. Karena dia salah, ini nggak dikecetak, jeder. Nggak kecetak lagi sini, berarti dia keluar kan? Keluar dari perulangan ini. Begitu dia keluar, nilai 6-nya berapa? Ya 4, karena dia tadi terakhir 4 kan? Iya. Gitu. Itu perulangan. Oke? Sampai sini? Paham? Paham ya? Oke. Nah, kalau gue saranin minimal tahu dulu lah for. Karena sebenarnya nanti ada banyak sih kayak for each atau apa kayak gini. Ada yang namanya map nanti itu persis sama-sama persis lah sama perulangan gitu. Tapi ini basicnya seperti ini gitu. Oke. Misalkan nih perulangan tuh untuk apa aja? Misalkan contohnya kayak gua misalkan gue punya name, var name Dimas ini. Oke. Nah, terus di sini ada yang namanya gue mau nama gue ini ke bawah ya. Jadi D I M I tapi ke bawah, vertikal gitu. Nah, lo bisa pakai perulangan for var. Nah, kan ini ingat kalau dia string ya, kan ada indeks tuh, ada indeksnya. Kalau indeks dimulai dari apa? Angka berapa? 0. 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu kan. Nah, berarti di sini gue bilang var index sama dengan dimulai dari 0. Gitu. Pokoknya kalau inget indeks, ingat pom bensin aja. Dimulai dari 0 udah gitu aja. Ya. Index. Nah,
sampai berapa nih? Nah, ya kan? Lihat. Panjangnya berapa ini? Panjangnya 5 kan? panjangnya sih 4. Enggak gini. Hitungnya dari satu kalau panjang. Satu, dua, tiga, empat, lima kan? 5. Nah, kalau gue bilang begini, indeks kurang dari sama dengan name dot length ya, kurang dari sama dengan, berarti kan dia lengthnya berapa, 5 kan. Nah, 0 sampai 5. Nah, kayak kita lihat ya. Nah, I sama dengan I plus 1, ingat. Berarti stepnya 1 ya. Gitu. Dan nih, sekarang gua konsol nih. Gua konsol, name, index ke index. Bingung nggak sampai sini? Benar-benar gue pahamin dulu ya. Bingung. Bingung. Jadi gini, ini kita nggak usah ini dulu ya, nggak usah pakai for dulu deh. Kalau gue bilang console.log name ke 0, maka D kan, bener nggak? Kalau gue tulis di bawahnya ke 1 I, betul. Kalau misalkan kayak gini, kedua M kan, dan seterusnya misalkan Iya. 3 di sini 4. Kan capek begini, ngerti nggak? Gua ngodi 5 kali nih, iya nggak? Nah, 0 1 2. Kenapa nggak ganti ya? Gua pakai loop, diganti ininya jadi indeks gitu loh. Tujuan dari gua membuat for ini itu tujuannya buat nampilin seperti ini sebenarnya, kayak gitu ya. Jadi angka ini diganti dengan indeks, kan dia udah apa, indeks itu kan bakal bisa berubah kan, ngerti nggak? Iya. Indeks itu bisa berubah dari 0 jadi 1 2 3 dan seterusnya gitu kan, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat sini. Set. Nah, lihat. I wait. Oh, indeks, sorry, maaf. Indeks. Kita lihat ya. Nah, lihat. Oke. DI ya, Mas. Tapi kok ada undefined? Bisa jelasin ke gua nggak? Coba lu pahami dulu. 2 menit ya, 2 menit. Kenapa bisa undefined? 2 menit. Paham. 1 menit. Nggak tahu nih.
Bisa kecil. Oke, habis. Nah, jadi gini, lihat. Gue skip sampai dia misalkan contohnya masih di angka 3 ya, indeksnya masih di angka 3 nih. Jadi Heeh. katakan si indeks udah di angka 3 contoh. Lengnya berapa? Ayo, Apa? name.length. Ini nilainya berapa nih? Name.length. Ininya hurufnya Hurufnya iya, panjang hurufnya berapa? 5. 5. Oke. Dicek nih. Saat bener nggak 3 kurang sama dengan 5? Iya. Iya, betul kan? Nah, true kan? Ini true nih. Des. Nah, karena dia true, maka di sini dicetak dong Iya. yang ketiga, which is kalau ketiga itu A ya. A. Huruf A di sini nih. Mm-mm. Cetak nih. Huruf A. Oke. Nah, udah kecetak ya, indeksnya di sini ditambahin dong. 3 tambah 1. Jadi gini, dia ngecek dulu kalau dia true, dieksekusi baru ditambahin. Cara kerjanya begitu. Mm-mm. Ya, Iya. ingat tuh. Kayak tadi kan. Betul kayak tadi. 3 tambah 1 sama dengan berapa? 4. 4. Oke. 4. Nah, karena dia udah kesini, dia ngecek lagi sebenarnya kesini. Ngecek lagi. Heeh. 4 sama dengan kurang sama dengan 5. Iya, betul. Betul, true kan? Karena dia Mm-mm. true, maka di sini jadi 4 kan. Indeks keempat apa? S. Iya. S. Oh. Iya. Oke. Nah, udah nih, jeder. S. Nah, dia nilainya berapa sekarang indeksnya? 4 kan? Maka Heeh. di sini 4 tambah 1 berapa? Iya. 5. Karena dia udah ditambahin stepnya, dia ngecek lagi dong ke sini. Heeh. Pokoknya setelah dia nambah di sini harus ngecek lagi gitu. Ngerti nggak? Mm-mm. Harus ngecek lagi Iya. gitu. Udah nih 5. Nah, sekarang di sini indeksnya jadi 5. 5 kurang sama dengan 5 nggak? Iya. Iya, true kan? Nah, sekarang ini sini uniknya. Berarti kan sebenarnya dia ngekonsol lagi kan? Mm-mm. Karena dia true. Nah, Iya. pertanyaannya, Nama namanya bisa. iya, ada nggak karakter yang indeks kelima di Nah, name? Nggak ada. Karena dia nggak ada, makanya dia undefined. Begitu. Nah, undefined nih. Nah, sekarang karena dia undefined, ini kan udah dieksekusi, dia undefined yang terakhirnya. Undefined. Maka di sini indeksnya jadi 5 kan? 5 tambah 1 berapa? 6. Baru di sini cek lagi. 6 kurang sama dengan 5 nggak? iya. Enggak. Maka dia keluar dari perulangan. Berhenti. Udah. Selesai. Gitu. Pokoknya lo hafalin aja cara jalannya. Gue tuh kalau perlu looping tuh gitu cara ngejelasinnya. Ngapain dulu. Dia pokoknya ingat. Awal, akhir, step. Awal, akhir, step. Gitu. Oke? Udah paham? Paham, paham. Paham ya? Oke. Ya, udah ya. Kalau udah paham, mungkin nantinya sampai situ dulu ya. Nanti lo resapin dulu tuh. Siap. Oke. Thank you Mas ya, Ya, ilmunya pas yoi. sekali Ya, thank you ya. ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.